Perkenalkan, nama saya Markus, kalau nama aslinya Marudut Manulang. Saya anak ke-1 dari 4 bersaudara. Saya berasal dari keluarga yang pas-pasan. Papa saya berprofesi supir, ibu saya cuma ibu rumah tangga. Waktu saya waktu kecil, saya sudah ditempa diberi tanggung jawab yang besar untuk memimpin 3 adik saya, mengajarinya, mengawasi, dan menemani lah bermain. Sampai hal itu menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah ketekunan. Dan tanpa saya sadari, ternyata hal-hal itu waktu kami hidup pas-pasan, ada proses-proses seperti itu dalam hidup saya. Karena biar bagaimanapun, seseorang yang berasal dari keluarga yang pas-pasan memiliki sifat kepribadian yang minder, kurang ekspresif, tidak berani menggapai cita-cita, pemalu, dan lain sebagainya. Tapi waktu saya SMP, ada satu guru, tanpa saya sadari, saya mengidolakan beliau. Dan itu sekelibat saja. Kemudian di SMA juga ada guru yang menjadi saya idolakan karena cara berkomunikasinya, cara mengajarnya, memimpinnya begitu karisma, dan itu mewarnai hidup saya. Hingga saya pada waktu di SMA, tentunya sebagai orang yang punya sifat tadi minder, pemalu, tidak punya pengharapan, saya mau kuliah, di mana saya merasa tidak mampu. Ingin bicara kepada papa tidak berani karena sudah tahu jawabannya. Nah, disinilah saya mengalami Tuhan. Tuhan membuka kesempatan buat saya. Jadi ada orang yang memberikan informasi untuk ada sebuah beasiswa di salah satu universitas di Jakarta, tentunya Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Dan hanya satu-satunya sepertinya ini merupakan langkah dalam hidup saya agar saya bisa kuliah. Singkat cerita, saya lulus dan saya menjadi mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan jurusan IPA. Kemudian saya jadi sarjana, dan saya di kampus itu juga saya bertemu dengan istri saya. Jadi kami adalah sepasang suami istri yang berprofesi guru di Sekolah Mahanaim. Saya menjadi guru sejak tahun 2002. Pada tahun 2021 ini sudah usia ke-19 tahun menjadi guru. Menjadi guru sebetulnya adalah sebuah panggilan Tuhan yang sangat mulia. Bagaimana seorang pribadi guru memimpin setiap anak-anak SMP, karena saya bekerja di SMP, mendampingi mereka, menemani mereka, bahkan menemukan setiap bakat-bakat terpendam, kemudian mengarahkan sampai mereka menemukan jati diri mereka. Bahkan pada waktu mereka nakal, saya harus tetap dampingi dan membuat sebuah proses mereka menjadi baik lagi. Dan memang itu tidak mudah, tapi itulah tanggung jawab menjadi guru. Setidak-tidaknya untuk menjadi guru ada 2 hal yang mendasar yang dimiliki. Pertama, bisa memimpin,
dan yang kedua bisa berkomunikasi. Saya masih ingat pada waktu saya menjadi wali kelas pada tahun 2009, ada beberapa anak gitu ya, yang saya lihat mereka ini punya bakat-bakat tertentu dan mereka punya keinginan-keinginan yang sebetulnya saya merasakan sepertinya tidak terucapkan kepada orang tuanya. Dan saya memutuskan pada waktu nanti pengambilan rapot, saya dudukan anak dan orang tuanya dan saya akan mengkomunikasikan apa yang menjadi perkembangan setiap anak. Dan hari itu saya melihat sebuah wajah yang berseri dari anak ini dan orang tua tentunya. Karena apa yang diinginkannya bisa tersalurkan dan orang tua itu ternyata baru mengetahui dan senang. Itulah yang menjadi salah satu kebanggaan guru. Dan yang paling puncaknya adalah ketika bertemu dengan mereka saat ini, mereka sudah ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi tentara, dan masih banyak yang lainnya. Itulah yang juga menjadi sebuah motivasi saya untuk terus setia menjadi guru. Saya menjadi guru di SMP Manaim sejak tahun 2004. Kemudian pemimpin saya pada waktu itu menambahkan tugas, yaitu menjadi wakil kepala sekolah sarana prasarana, kehumasan. Kemudian saya pernah menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kurikulum, itu kurang lebih 5-6 tahun. Hingga pada tahun 2013, pemimpin saya menambahkan lagi tugas tambahan, yaitu menjadi kepala sekolah sejak 2013 sampai tahun ini. Nah, kesibukan saya hari-hari ini, saat ini sedang ada program-program pemerintah seperti mengawal tentang kegiatan-kegiatan pemerintah seperti ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Saya mau bilang sama saudara pemirsa setia BMN, jangan biarkan penghalang-penghalang seperti merasa hidup pas-pasan, keminderan, kemudian bukan merasa siapa-siapa, ya itu menjadi sebuah penghalang ketika Tuhan mau membentuk seseorang itu menjadi seperti yang Tuhan ingini. Kalau saya saja yang berasal dari hidup pas-pasan bisa Tuhan buka jalannya, namun kita mau terus bekerja dan berbuat kebaikan serta taat kepada pemimpin, maka saya melihat Tuhan buka jalan dan setiap orang di sekitar kita bisa merasakan buah-buah yang kita berikan. Bukankah itu sebuah merupakan korban? Ya, korban pada waktu sesuatu yang tidak mengenakan, ya, tapi kita masih mau terus berjalan, berlari, berusaha terus, pasti Tuhan buka jalan. Nah, karena itu saya mau ngajak kembali untuk kalau ada yang mau menjadi guru, jangan pernah takut, ya, jangan pernah malu, asal saudara punya karakter kepemimpinan dan cakap dalam berkomunikasi, pasti semua yang dipimpin anak-anak bersukacita, dan saya sudah melihat dan merasakannya. Tuhan Yesus memberkati.